Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol-Polo, di video kali ini aku mau menceritakan seseorang yang karena saking terdesaknya diakibatkan kemiskinan, orang ini akhirnya ikut dalam permainan yang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Aku yakin di antara Pol-Polo yang nonton ini mungkin ada yang pernah, bahkan ada juga yang sekarang sedang dalam kondisi terdesak secara ekonomi. Aku sendiri pernah merasakan dan aku ngerti gitu loh, rasanya miris karena nggak ada uang. Ada orang bilang, uang itu nggak penting. Tapi kalau kita udah terdesak hanya karena uang, itu jadi meskipun ada orang bilang, uang itu nggak terlalu penting, kenyataannya kita nggak bisa bilang semudah itu. Dan di video kali ini, aku mau menceritakan seseorang yang miskin, dan orang yang miskin ini dihadapkan dengan sejumlah uang yang besar. Jumlah uang besar yang tak maksud di sini itu bukan 10 juta, bukan 100 juta, bukan 1 miliar, 10 miliar, tapi sekitar 45,6 miliar. Lebih tepatnya 45,6 miliar Korean won, alias kalau dirupiahkan ya sekitar 550 miliar rupiah. Kadang karena kita dikejar hutang, mungkin 1 juta, tapi tiap bulan ditelepon, mana 1 juta ya, mana 1 juta ya. Akhirnya kita itu kayak males banget gitu tuh untuk hidup hanya karena uang 1 juta. Dan bayangkan kalau kehidupan yang namanya dikejar dengan hutang ini udah bertahun-tahun. Pengen rasanya punya uang cukup dan nggak dikejar sama hutang. Pengen rasanya tinggal di rumah sendiri. Pengen rasanya beli sesuatu tanpa khawatir. Pengen rasanya makan enak tanpa lihat harga. Ya enggak. Tapi orang yang kayak gitu sekarang dihadapkan dengan uang ratusan miliar rupiah. Dan di cerita kali ini ada keterlibatannya dengan seorang bernama si A. Si A ini, dia ini udah menikah, lebih tepatnya udah cerai. Pernah menikah, udah cerai, dan punya 1 anak putri. Tapi si A ini nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya tabungan. Sehingga setelah dia cerai dengan istrinya, dia itu tinggal di rumah mamanya. Bayangkan kalau Pol-Polo udah nikah, terus udah punya anak, tapi masih harus numpang di rumah mama dan bahkan masih minta uang ke mama. Kemungkinan besar udah usia 40-an ataupun 30 akhir tapi masih harus minta uang ke mama. Rasanya gimana? Gak nyaman banget toh ya. Padahal mama dari si A juga bukan orang kaya. Mamanya itu badan udah gak sehat. Kerja pun ya kerja buruh biasa padahal. Si A ini gak punya pekerjaan, gak punya tabungan, ya gak punya uang. Satu-satunya cara untuk dia mendapatkan uang yang dia tahu yaitu dengan cara berjudi. Jadi misalnya minta uang dikit ke mamanya 300 ribu. Nah ini dibawa ke tempat judi berharap ini jadi 3 juta ataupun 30 juta. Ya kalau jadi, tapi ya biasanya kan jadi nol. Malah hilang semua. Dan ini aku pernah dengar dari seseorang yang sering menyaksikan orang-orang yang berjudi. Dia itu bilang kayak gini, orang-orang berjudi itu mesti berakhir dengan kemiskinan bukan karena mereka itu kalah terus. Tapi mereka itu main terus hingga jadi nol. Alias menang pun dijudikan lagi sehingga jadi nol. Dan kenapa si A ini kadang butuh uang? Dia itu membutuhkan uang paling enggak untuk bisa belikan hadiah untuk anaknya ataupun pengen ngajak makan enak anaknya. Meskipun anak putrinya ini sekarang sudah tidak tinggal bareng dengan dirinya. Anak putrinya ini sekarang tinggal dengan mantan istrinya yang sudah nikah dengan laki-laki lain. Alias putrinya ini tinggal dengan papa tiri. Jadi kita bisa bayangkan lah ya, si A ini nggak punya uang, numpang di rumah mama, istri udah nikah sama orang lain. Udah gitu, karena mamanya itu juga sakit hati ngeliat putranya itu di rumah, tiap hari minta duit, dikasih duit malah pergi ke judi. Dia ini secara tidak langsung itu sering dibandingkan dengan sepupunya sendiri yang kita sebut di sini si B. Nah, si B ini dia ini lulusan kuliah ternama masuk perusahaan besar. Bayangkan aja misalnya teman kita lulus UI habis itu kerjanya di Google. Waduh, habis kerja di Google, ternyata karena saking pinternya dia ini dikirim ke luar negeri. Waduh, perwakilan Indonesia di Singapura ataupun ke Amerika. Gajinya double ataupun bisa triple gitu kan ya. Si B kayak gitu sedangkan si A di rumah orang tuanya dan nggak punya apa-apa. Dan untuk mengilustrasikan kondisinya si A ini paling mirip saat kita waktu baru lulus kuliah. Waktu kita baru lulus kuliah gimana? Waduh, kita itu pengen nyari kerja, kita udah daftar, tapi ya nggak ada yang nerima. Terus kita dibilangnya, kamu kalau berusaha lebih keras lagi bisa kok dapet. Namanya kita berusaha lebih keras itu paling bisa ya kita daftar lebih banyak lagi itu toh. Dan kita cuma bisa menunggu dan berdoa. Nah situasinya bisa dibilang mirip dengan si A. Si A pun
Dia pengen berusaha, tapi dia nggak tahu gimana dia bisa memperbaiki kondisi hidupnya. Suatu hari, lebih tepatnya di hari ulang tahun putrinya, si A itu merasa begitu miris karena anaknya itu pengen makan yang agak enak gitu loh. Nggak sampai makanan yang mahal gitu, Rek. Misalnya, Pak, aku hari ini pengen makan sosis. Ternyata si A itu nggak punya uang untuk belikan itu. Si A di hari ulang tahun putrinya membelikan makanan yang diinginkan aja nggak bisa, apalagi ya dia itu udah waktu stres-stresnya, tiba-tiba didatangi oleh seseorang. Seseorang ini bilang, Pak, mau main game nggak sama saya, Pak? Si A bingung, ini nggak ada udan, nggak ada angin, moro-moro diajak main ini apa? Dia ditanyain, Bapak shoot sama saya, kalau Bapak menang saya kasih 100.000 won. Jujur si A ini nggak punya uang 100.000 won, tapi dia kan mikir, wah, namanya shoot, kemungkinan menang 50%, kemungkinan kalah 50%. Kalau misalnya imbang, kan main lagi. Oke, 50-50. Mosok kalah sih, orang judi aja kadang menang kok. Ini bisa lah gitu. Dia langsung shoot. Tuh, agak kalah. Oh, saya nggak butuh uang, tapi saya ada satu cara untuk Bapak biar bisa nembus uang 100.000 ini. Apa? Dengan cara ditampar, Pak. Tampar. Gitu. Loh, berarti bisa main lagi? Bisa. Si A main lagi, shoot lagi, kalah lagi, tampar. Loh, yang penting kalau ditampar lunas kan? Main lagi bisa? Bisa. Nah, main lagi. Nah, dia kena tampar terus. Dan di permainan kesekian kalinya, akhirnya si A itu menang. Yang ngajak main ini langsung ngasih uang 100.000 won beneran, beserta kartu namanya sambil bilang, Pak, kalau Bapak mau uang yang lebih banyak lagi dengan cara main game, hubungi saya, Pak. Si A dengar itu ya nggak direwes, saya pulang yang penting saya dapat. Oke, terus dia ke rumah. Mendapatkan uang 100.000 won, sebagai orang yang gak kerja, yang gak pernah menghasilkan uang, dia tuh bangga banget. Dia langsung pulang ke rumah, ngasih uang saku dikit ke mamanya, 30.000. Nih buat mama. Waduh, dia ngerasa kayak menjadi anak yang baik, yang berbakti luhur gitu. Malamnya, waktu dia mau tidur, dia itu mikir, wah, hidupku ini parah ya. Belikan anakku sosis aja nggak sanggup, hadiah juga nggak bisa belikan. Mama aku yang udah tua, yang sakit-sakitan aja harus ngasih uang saku buat aku. Dan di waktu itu, dia itu kepikiran orang yang tadi ngajak main shoot itu. Nah, akhirnya dia itu mikir, mosok sih beneran dikasih uang? Dan dia coba telepon ke kartu nama itu. Maksudnya ke nomor yang ada di kartu nama itu. Halo? Oh, iya, saya yang tadi dapat kartu nama, mau main game, bisa nggak? Saya tunggu di stasiun Kebun Jeruk jam 3 sore. Si A ini percaya nggak percaya, nyoba ke sana, ditunggu. Beneran ada mobil datang, disuruh naik. Saat dia naik, dia itu kena kayak semprotan bahan kimia, dan seketika itu dia langsung tertidur. Dan saat dia ini terbangun di dalam sebuah gedung. Di situ ada 456 orang yang mengenakan baju yang sama semuanya. Dan ternyata 456 orang yang kumpul di sini adalah orang-orang yang mirip dengan si A. Orang yang mungkin nggak ada uang sama sekali. Dan juga banyak orang-orang yang dikejar hutang bertahun-tahun. Dan mereka nggak tahu gimana cara mereka membenahi hidup ini. Dan ketika mereka mendapatkan tawaran, mereka semua mikir, cuman main kok, yaudah nyoba gitu. Nah, akhirnya 456 orang ini kumpul. Di situ ada satu orang, kayak pemilik permainan ini, bilang, buat yang ada di sini, selama Anda menang dari permainan ini, Anda akan mendapatkan uang yang besar gitu. Dan permainan yang akan kita mainkan ini permainan yang mudah gitu. Nah, permainannya itu yang dimainkan di sini itu bukan permainan yang susah, misalnya menggunakan otak, dikasih rumus suruh menghafalkan, enggak. Permainannya ini permainan yang simple banget. Dan permainan yang digunakan oleh orang ini adalah 무궁화 꽃이 피었습니다. Nah, 무궁화 꽃이 피었습니다. Itu artinya sebenarnya bunga mugunga telah mekar. Permainan ini adalah permainan yang biasanya dimainkan sama anak-anak di Korea. Jadi kayak gini, ada satu orang ngadep tembok, dia bilang, 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Kalau nggak, 무궁화 꽃이 피었습니다. Nah, jadi ada satu orang ngadep tembok, dia baca mantra, dan ketika mantranya selesai dan dia noleh kembali, orang yang bergerak mendekati dia itu harus berhenti, nggak boleh kayak goyang-goyang, harus kayak hup.
Bunga waktu itu harus jalan lagi dan harus berhasil nyentuh orang ini atau melewati orang ini gitu. Nah, diajak main ini. Tentu 456 orang lain yo ayo aja main ini aja kok gitu. Pertama mereka ngira ya permainan. Kalau menang dapat hadiah, kalau kalah ya udah gitu. Nah, seketika permainan dimulai, kan orang-orang masih meremehkan tuh kok main kayak gini, orang yang dikumpulkan di sini usianya 30, 40 gitu kan. Ketika dimulai, ada satu orang yang terlalu meremehkan permainan ini sehingga saat bunga koji piosmita, kan sebenarnya sebelum kalimat itu selesai orangnya itu kan harusnya berhenti, tapi dia itu berhentinya telat sehingga saat pembaca mantranya itu noleh, orangnya itu agak goyang gini loh. Dan seketika itu satu orang itu ditembak mati di tempat. Seketika itu 455 orang lain yang ada di situ, mereka itu menyadari di sini kalau sudah main itu antara lolos atau mati di permainan ini. Nah, ada orang yang berusaha kabur dan akhirnya malah mati. Tapi untungnya si A ini dia fokus dan berhasil lolos permainan kali ini. Setelah lolos, dia udah wah untung rek lolos dan dilihat ternyata sepupunya yang katanya begitu sukses, si B itu juga ada di tempat itu. Karena meskipun dia itu punya pekerjaan dan juga harta yang lumayan, dia itu pernah salah investasi. Dan sekarang meskipun terlihat dari luar dia itu punya pekerjaan yang keren dan juga punya harta, sebenarnya dia ini juga orang yang punya banyak hutang di pundaknya. Nah, pokoknya si A, si B selamat dan orang-orang yang barusan main game ini, yang pertamanya ngira mereka kesini cuma main game biasa, kalau menang dapat duit, mereka akhirnya tahu kalau mereka kalah taruhannya adalah nyawa. Dan akhirnya mereka komplain, wah kalau kayak gini kita nggak mau main game ini. Gitu. Tiba-tiba yang menggalangkan permainan ini bilang, oh kalau mau berhenti boleh. Kan tadi dari 456 yang meninggal 255, sisa 201 orang. Voting aja, kalau lebih dari setengah setuju untuk berhenti, boleh. Tapi sebelum itu tak tunjukkan dulu, dengan lolosnya kalian dari permainan pertama, ini adalah jumlah uang yang terkumpul. Dan ternyata jumlah uang yang terkumpul adalah 25,5 miliar won. Alias per orang yang ikut di permainan ini, itu dinilai 100 juta won. Oke, nah orang-orang yang pertamanya bilang mau keluar, ngeliat uang itu di depan mata, jadi mikir lagi, aku keluar dari tempat ini nggak mati, tapi di luar sana ya sama aja kayak neraka, hidup nggak kayak hidup. Tapi kalau misalnya aku menang permainan ini, wah aku bisa memulai hidup yang baru. Tapi nyawaku berharga banget. Nah, pokoknya setelah lihat uang itu, 201 orang ini disuruh voting. Dan orang-orang ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada satu orang yang lebih takut untuk hidup miskin daripada mati. Dan di satu sisi, ada orang yang lebih takut untuk mati daripada hidup miskin. Nah, mereka ini terbagi. Dan ternyata setelah di voting, hasilnya itu bisa dicek di Netflix. Ya, polo-polo jadi maaf banget. Sebenarnya cerita yang tak ceritakan hari ini adalah bagian dari drama baru di Netflix yang berjudul Squid Game atau bahasa Koreanya Ojingo Game. Wah, ini menarik banget. Di mana ini drama menunjukkan bagaimana orang-orang yang terdesak secara ekonomi itu dihadapkan dengan jumlah uang yang besar, tapi mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Apakah mereka akan memilih nyawa atau mereka akan meresikokan nyawanya demi suatu kehidupan yang baru. Aku sendiri masih belum selesai nontonnya, tapi menarik banget. Tapi karena aku juga mangkel, Polo-Polo juga tak buat mangkel, biar kita bisa nonton bareng di Netflix. Oke, Polo-Polo, jadi ini udah tayang di Netflix. Langsung aja ke Netflix, search Squid Game, dan tontonan sampai akhir. Soalnya ini menarik banget. Dan yang merankan si A ini adalah Lee Jong-jae. Dan yang merankan si B adalah Park Hae-soo yang kayak gini. Dan sedikit spoiler, tak tunjukkan beberapa foto. Jadi tempat mainnya itu benar-benar kayak tempat mainan game. Tapi ketika kamu game over, itu bukan game yang over, life yang over. Oke, Polo-Polo, jadi ini kayaknya aku tak pergi nonton. Polo-Polo juga nonton aja. Makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.